Hai teman-teman sejawat semua, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa guys, kita akan lanjut lagi nih bahas soal-soal untuk P3K keperawatan tahun 2023. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang perempuan usia 35 tahun dibawa ke poliklinik RSJ oleh keluarganya karena bicara kacau dan berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan bahwa anak sematawayangnya telah meninggal karena sakit sekitar 1 bulan yang lalu, dan semua ini tidak terjadi seandainya dia rajin memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas. Apakah fase kehilangan yang dialami oleh pasien di atas? A. Denial, B. Injured, C. Depression, E. Bargaining, dan E. Acceptance. Nah, menurut teman-teman, apa nih fase kehilangan yang dialami oleh pasien di atas? Nah guys, mari kita bahas bersama. Ada pasien nih ya dibawa ke poliklinik ya karena bicara kacau dan berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Nah, dari hasil pengkajian, pasien mengatakan bahwa anak sematawayangnya telah meninggal karena sakit sekitar 1 bulan yang lalu, dan semua ini tidak akan terjadi seandainya dia rajin memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas. Nah, jadi di sini ada kata kunci guys ya, di mana pasiennya ini berandai-andai guys ya, kayak penuh penyesalan ya. Di sini ada semua ini tidak terjadi seandainya dia rajin memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas. Nah, jadi kalau teman-teman paham ya 5 fase kehilangan dalam keperawatan jiwa, pasti langsung dapat jawabannya. Oke, mari kita bahas pengertian dari kelima option di soal nomor 1 ini guys. Ya, misalnya di bagian A, denial, yang artinya penolakan terhadap kondisi pasien yang dialaminya guys. Kemudian bagian B yaitu anger, yang artinya marah ya, pasiennya marah. Oke. C, depression, yang artinya depresi ya atau stres gitu, kacau pikirannya guys ya. Kemudian kalau D, bargaining, yang artinya tawar menawar ya, yang artinya kayak berandai-andai guys ya. Nah, itu udah jelas jawabannya, berarti bagian D nih. Kalau misalnya bagian E yaitu acceptance, yang artinya penolakan terhadap kondisi yang dialami pasien tersebut. Nah, jadi jelas guys ya, kalau untuk denial penolakan di sini tidak ada data yang menolak guys. Kemudian anger juga tidak ada, hanya berteriak-teriak. Beda nih kalau marah guys ya, kalau marah itu kayak membanting pintu, entah apa, ngambil pisau segala macam seperti itu guys. Kalau depresi tidak ada ya. Bargaining nih guys yang paling cocok karena di sini dia berandai-andai guys ya, atau tawar menawar. Kalau acceptance tidak ada juga. Dia tidak ada menerima kondisinya guys. Malahan dia itu masih berandai-andai karena penuh penyesalan ya. Mungkin kalau kemarin itu dia punya hati dan berniat untuk membawa anaknya ke puskesmas ya, mungkin rasa penyesalannya tidak akan terulang seperti yang dialaminya ini guys ya. Mungkin dia akan menerima, ikhlas ya karena dia sudah berusaha membawa anaknya. Tapi karena dia kemarin tidak ada membawa ke puskesmas di saat anaknya sedang sakit, nah sekarang dia baru berandai-andai guys, dan mengakibatkan dia stres. Nah itu dia guys ya, semoga kalian paham. Jadi jawabannya adalah D, bargaining, tawar menawar. Nah ini dia guys ya, 5 fase dalam kehilangan atau berduka. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perawat melakukan pendidikan kesehatan sekolah terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkotika HIV/AIDS. Saat kegiatan tersebut, perawat mendatangkan pasien dengan narkotika dan terdiagnosa HIV/AIDS. Namun klien disamarkan dan muka ditutup dengan menggunakan topeng. Nah, pertanyaannya nih guys ya, apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat di atas? A. Justice, B. Veracity, C. Beneficiency, D. Confidentiality,
dan E non maleficiency. Nah, menurut teman-teman apa nih yang paling tepat? Menurut gue ini gampang banget guys ya. Asalkan kita tahu ya 8 prinsip etik keperawatan. Jadi jikalau misalnya kita menguasai itu, ya semudah itulah kita bisa menjawabnya. Oke teman-teman, mari kita bahas bersama. Di salah satu sekolah ya, perawat sedang melakukan promkes. Nah, jadi pada saat promkes tersebut, perawat langsung mendatangkan pasien yang sudah terkena HIV/AIDS. Tapi dalam kondisi pasiennya ini ya diberikan topeng untuk menutupi wajahnya. Yang artinya biar identitas pasien terjaga guys, atau terprivat. Nah jadi oke. Kalau untuk bagian A, justice yaitu keadilan, ini tidak cocok. Kalau B, veracity yang artinya kejujuran, tidak ada data kejujuran di atas. C, beneficence yang artinya memberikan yang terbaik, kurang tepat. D, confidentiality yang artinya kerahasiaan. Nah ini dia lebih tepat jawabannya guys. Kemudian kalau bagian E, non maleficiency yaitu tidak membahayakan atau tidak mengancam nyawa pasien. Nah jadi ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah di bagian D, itu confidentiality guys. Oke, ini gue kasih pengertiannya biar teman-teman bisa hafal lagi ya. Jadi ada 3 lagi tuh ya, prinsip-prinsip etik keperawatan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pada kunjungan rumah, ditemui seorang laki-laki berusia 40 tahun mengeluh batuk berdahak sudah 4 minggu dan tidak kunjung sembuh, berkeringat di malam hari. Dari hasil pengkajian, BB pasien sudah turun 4 kilo, hasil BTA positif dan sudah mendapatkan OAT. Keluarga mengatakan pernah mendengar tentang TBC tetapi kurang tahu jelas dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi penyakit tersebut. Apakah tindakan keperawatan pada kasus di atas? A. Menyarankan untuk menggunakan oksigen jika sesak. Kurang tepat guys. B. Menjelaskan tentang penyakit dan cara penanganan TBC. Nah ini bisa masuk lah ya. C. Menjelaskan nutrisi yang dibutuhkan klien TBC. Ini juga termasuk sebenarnya. D. Menganjurkan untuk menghindari stigma. Ya kurang tepat. E. Menganjurkan untuk banyak minum jika batuk. Kurang tepat juga guys. Nah jadi di sini memang jawabannya semua, tapi ada yang lebih tepat nih guys ya. Yang mana sih yang paling tepat untuk kita sarankan atau kita jelaskan ke pasiennya guys ya. Karena dari hasil ya kasus di atas, seorang laki-laki berusia 40 tahun mengeluh batuk berdahak sudah 4 minggu. Nah dari hasil pengkajian berat badan sudah turun 4 kilo, hasil BTA positif dan sudah mendapatkan obat OAT ya. Keluarga mengatakan pernah mendengar tentang TBC tetapi kurang tahu jelas dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi penyakit tersebut. Nah, jadi dari kasus di atas guys ya, keluarga pasien ini pernah mendengar yang namanya TBC tapi mereka nggak ngerti guys ya, bagaimana cara penanganannya ya. Bagaimana cara meminum obatnya. Nah itu kan kalau misalnya pasien TBC kan punya jangka untuk meminum obat ya. Jadi tugas kita di sini adalah yaitu bagian B guys ya, dimana menjelaskan tentang penyakit dan cara penanganan TBC. Yang artinya guys, tugas kita di sini adalah ya, karena pasien ini kurang informasi tentang TBC ya, kita beri penjelasan guys ya tentang bagaimana cara penanganan TBC, bagaimana gejalanya, terus bagaimana cara meminum obatnya. Jadi kita beritahu ke mereka guys, biar mereka paham penyakit apa sih yang sedang dialami oleh keluarganya ya, ataupun kita ajarin bagaimana cara menghindari biar tidak terkena sama keluarga lain. Nah itu kita berikan informasi guys. Oke, semoga paham ya. Kalau misalnya untuk bagian A, C, dan E kurang tepat guys. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 4.
Bayi laki-laki usia 10 bulan dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB cair sejak 2 hari yang lalu dengan frekuensi 9 sampai 10 kali. Aduh, parah banget ya. Hasil pengkajian BAB tidak berampas, tidak ada darah, anak tampak lemas, mata cekung, cubitan di perut kembali lambat. Waduh, kemerahan pada perineal atau anus guys ya. Respirasi 34 kali per menit, suhu normal. Ibunya mengatakan anaknya malas menyusui dan muntah setelah diberi makan dan minum. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Masalah lagi nih guys. A. Diare jelas. B. Gangguan integritas kulit jelas ya. Karena di bagian perinealnya guys ya. Ada kemerahan gitu guys. C. Ketidakseimbangan volume cairan. Wow, jelas banget guys. D. Hipotermi, kurang tepat ya. E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini juga tepat, tapi kurang tepat aja guys. Maka kita cari jawaban yang paling tepat. Nah, menurut saya guys jawabannya ada di bagian C ya. Karena kenapa? Untuk data jawaban bagian C sangat banyak guys ya. Karena dari hasil pengkajian bisa kita dapatkan beberapa data di mana yang pertama mata cekung ya, cubitan di perut kembali lambat guys. Habis itu apalagi malas menyusui dan muntah saat diberi makan. Nah, jadi udah lebih dari 3 nih datanya guys ya. Jadi ini lebih mengarah ke ketidakseimbangan volume cairan. Sebenarnya bisa juga di bagian E ya, cuman hanya beberapa data saja untuk ketidakseimbangan nutrisi ya. Oke, bisa kita lanjut guys. Semoga kalian paham ya. Paham. Oke, jadi semoga kalian paham dan berterima dengan jawaban yang gua berikan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir ya. Hasil kunjungan perawat pada sebuah keluarga didapatkan anak perempuan usia 3 tahun terlihat kurus dan rewel. Hasil pengukuran berat badan 7 kilo. Ibunya mengatakan anak sulit makan dan tidak tahu penyebabnya. Keluarga belum pernah membawa anak ke fasilitas kesehatan karena ibu sibuk kerja. Aduh, egois banget ibunya guys ya. Oke. Nah, apa ini pertanyaannya? Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Masalah lagi guys. A. Ketidakefektifan coping keluarga. Aduh, udah jelas jawabannya ini pasti guys. Ya, karena kenapa gue bilang ini jawabannya guys? Karena ini ya. Di sini keluarga belum pernah membawa anak ke fasilitas kesehatan karena ibu sibuk kerja. Seraka bang ibu guys ya. Dia tidak memperdulikan kondisi anaknya ya. Padahal anaknya ini masih 3 tahun terlihat kurus dan rewel ya. Kita lanjut ke bagian B. Ketidakmampuan menjadi orang tua termasuk tapi kurang tepat guys ya. Ini karena mengarah ke coping keluarga ya. C. Pemeliharaan kesehatan tidak aktif ya. D. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, ini kurang tepat ya. Biasanya kalau bagian perilaku kesehatan cenderung beresiko, contohnya seperti ini guys ya. Di salah satu desa ya, banyak ini ya lansia, misalnya 50% suka minum kopi, makan yang bersantan dan segala macam. Nah, itu mereka sudah tahu ya kalau misalnya itu dilarang buat kesehatan mereka, tapi mereka tetap memakan ataupun meminumnya. Nah, itu dia contoh untuk bagian D. Untuk bagian E, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ya. Kalau untuk manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ini contohnya seperti ini guys. Misalnya ada pasien TB ya, disuruh minum obat selama 6 bulan tapi tidak ditepati guys, atau kurang ditekunin untuk minum obatnya. Kadang diminum, kadang tidak. Nah, jadi keluarganya ini tidak ada yang mengingatkan si pasiennya. Nah, jadi ini mengarah ke manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, jadi karena di atas ya, di sini keluarga belum pernah membawa anak ke fasilitas kesehatan karena ibu sibuk kerja. Nah, jadi dia tidak memperdulikan kondisi anaknya guys. Jadi ini mengarah ke bagian A, yaitu ketidakefektifan coping keluarga. Kalian bisa searching guys ya kalau misalnya kalian kurang paham apa sih dari pengertian kelima option ini. Oke?
Nah, ini udah gue kasih ya, jadi kalian bisa baca-baca ya. Oke. Nah, jadi sekian ya soal yang bisa kita bahas untuk kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat buat kalian untuk menghadapi soal ujian yang akan mendatang tahun 2023 ini guys. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe guys, karena gue akan selalu update lagi video-video soal untuk P3K Perawat tahun 2023. Oh guys, terima kasih. Salam sejawat. Thank you. Bye-bye.